Selamat datang di video panduan pertanian bersama Jagat Tanipati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam budidaya cabai. Nah, salah satu tahap yang paling penting yaitu adalah pemupukan. Pemupukan dengan metode pengencoran yang melibatkan zat asam amino, asam humat, dan fosfat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Nah, ini kita isi air ke dalam wadah untuk pembuatan medianya. Nah, ini emulsion berupa asam amino, kemudian ini asam humat dari power soil, dan ini adalah ultradap untuk fosfatnya. Diisi air lalu diaduk-aduk sampai merata. Untuk asam amino kita membutuhkan yaitu sebanyak 2 ml per liter. Kemudian untuk asam humat kita membutuhkan 3 sendok makan ya untuk 20 liter. Dan juga untuk fosfat kita membutuhkan 4 sendok untuk 20 liter. Nah, sembari kita menunggu zatnya terlarut dengan sempurna, ini kita menyiram terlebih dahulu tanaman-tanaman cabai yang ada di kebun dari Jagat Tanipati ini. Kita lanjut ya. Pertama, mari kita kenali masing-masing zat yang akan kita gunakan. Asam amino adalah bahan organik yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Ini membantu dalam pembentukan protein dan mempercepat proses metabolisme tanaman. Asam humat di sisi lain berfungsi untuk meningkatkan struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, dan memperbaiki efisiensi penyerapan nutrisi. Sementara itu, fosfat adalah salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan akar yang kuat dan perkembangan bunga serta buah. Kemudian yang harus kita pastikan yaitu dalam proses pencampuran harus dicampur dengan baik ya, agar untuk nutrisi tanaman nanti akan bisa bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu kita lakukan pengecoran seperti yang di video ya. Lakukan pengecoran di sekitar akar tanaman. Pengecoran ini bertujuan untuk memastikan bahwa nutrisi langsung terserap oleh akar tanaman. Proses ini sangat penting, terutama pada fase awal pertumbuhan, karena pada fase ini tanaman membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk membentuk akar dan batang yang kuat. Dengan metode pengocoran ini, akar tanaman akan lebih mudah menyerap nutrisi penting. Asam amino membantu mempercepat proses fotosintesis, sementara asam humat memperbaiki struktur tanah sehingga akar dapat tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Kemudian, fosfat berperan penting dalam pengembangan sistem perakaran yang optimal, yang nantinya akan mendukung pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Hasil dari pemupukan dengan metode pengocoran ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang lebih subur, daun yang lebih hijau, dan potensi hasil panen yang meningkat. Metode ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil panen, baik dari segi ukuran, rasa, maupun kandungan nutrisi. Pemupukan dengan metode pengocoran zat asam amino, asam humat, dan fosfat adalah langkah strategis dalam budidaya tanaman yang berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita berharap tanah menjadi subur dan tanaman menjadi sehat. Tetapi kita juga memastikan hasil panen yang melimpah dan berkualitas. Kemudian di sini saya ingin menambahkan informasi mengenai
cabai di Nusantara ya, dimana kita mengetahui bahwa Indonesia negeri dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, memiliki iklim dan tanah yang subur, ideal untuk berbagai jenis tanaman. Di antara tanaman-tanaman ini, cabai menempati posisi yang istimewa. Bagi banyak petani Indonesia, menanam cabai bukan hanya soal bertani, tapi merupakan semangat dan suatu kebanggaan. Budidaya cabai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari petani Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semangat untuk menanam cabai menyatukan petani dari berbagai latar belakang. Di setiap sudut Nusantara, dari dataran tinggi hingga pesisir pantai, cabai ditanam dengan cinta dan harapan akan panen yang melimpah. Merawat tanaman cabai adalah suatu seni. Setiap langkah mulai dari menyiapkan lahan hingga memelihara tanaman dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Petani Indonesia tahu bahwa cabai memerlukan perhatian ekstra dan perlindungan terhadap hama hingga pemupukan yang tepat, semua dilakukan demi hasil panen yang berkualitas. Tidak ada yang lebih memuaskan bagi petani daripada melihat tanaman cabai mereka tumbuh subur dan berbuah banyak. Ini adalah bukti dari kerja keras, semangat, dan komitmen mereka terhadap tanah dan tanaman yang mereka cintai. Cabai yang mereka hasilkan bukan hanya bumbu dapur, tapi juga cerminan dari dedikasi dan juga semangat mereka. Saat panen tiba, senyum petani adalah gambaran dari keberhasilan dan kebanggaan. Setiap butir cabai yang dipetik adalah hasil dari kerja keras dan tekad yang kuat. Panen cabai di Indonesia adalah perayaan atas ketekunan dan semangat yang tak pernah pudar. Budidaya cabai di Indonesia adalah simbol dari semangat yang tak tergoyahkan. Dari ladang hingga meja makan, cabai membawa kehangatan dan rasa ke dalam setiap hidangan. Petani Indonesia dengan semangat dan dedikasinya terus menjaga tradisi ini agar tetap hidup dan berkembang. Cabai bukan hanya tanaman, tetapi ini adalah bagian dari jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia, dan semangat perjuangan yang kita miliki. Nah, seperti yang dilihat di video ini adalah salah satu bentuk harapan kami terhadap kegiatan usaha ya, kegiatan usaha cabai, agar nanti cabainya bisa tumbuh dengan sehat. Sekilas bahwa pertanian ini kami lakukan di Kabupaten Pati dengan saat ini total tanaman cabai itu sekitar 500 polybag. Kami menggunakan polybag di sini karena untuk menghemat daripada biaya-biaya yang bersifat operasional seperti biaya harian jika kita menggunakan tenaga ya untuk membuat galangan dengan kondisi tanah yang ada, yaitu cukup keras sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar. Kemudian sehingga kami memberikan suatu percobaan uji coba dengan menggunakan polybag ukuran 40 x 40 cm. Untuk media tanam sendiri kami menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama tanah, kemudian kita menggunakan ampas tebu, dan kemudian yang ketiga kita menggunakan sekam dari kotoran ayam. Nah, ketiga media tersebut dicampur merata, kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian media tersebut didiamkan beberapa hari atau paling tidak selama 7 hari. Setelah didiamkan, kemudian kami melakukan pengocoran pertama sama dengan menggunakan asam amino, asam lemak, dan juga dengan fosfat agar bertujuan agar tanahnya semakin subur dan nanti jika ditanam zat hara yang ada dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Kemudian untuk saat ini di video ini adalah pengocoran ketiga, di mana tiap polybag itu kita memberikan sebanyak 100 ml dari larutan tersebut.
untuk perkembangan saat ini tanaman kami lihat cukup subur, tetapi kami melihat adanya beberapa insektisida ya berupa semut, sehingga mungkin setelah pengocoran ketiga ini kami lakukan, nanti kami akan lakukan pengocoran atau penyemprotan bahan aktif insektisida dan juga fungisida untuk mencegah hama dan juga jamur. Untuk saat ini cabai berusia 20 hari setelah tanam. Untuk pengocorannya kami lakukan pada 8 hari setelah tanam, kemudian 14 hari setelah tanam, dan saat ini kami lakukan yaitu di 20 hari setelah tanam. Untuk pengocoran kita menggunakan gelas yang kecil ya, yang berukuran 100 ml, dan itu dituangkan secara merata ke setiap tanaman. Tidak hanya cabai, di sini juga kami tanam beberapa buah pepaya, jenisnya pepaya California, untuk uji coba, mana tahu kami bisa mendapatkan hasil yang memadai, yang optimal juga, sekaligus mengoptimalisasi lahan yang ada. Untuk itu kami berharap support dari teman-teman untuk membantu kami dan juga mendoakan kami agar hasil nanti dapat baik ya, sehingga untuk pekerjaan penanaman terus berkelanjutan. Dan juga kami mendoakan teman-teman yang berminat untuk melakukan usaha tani agar bisa disegerakan, karena usaha tani adalah usaha yang murah, kemudian usaha yang mudah. Yang penting kita harus belajar dan juga kita harus mau mencoba bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dan juga saat ini sudah banyak sumber-sumber yang ada di media mengenai budidaya tanaman termasuk budidaya cabai. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semangat, mari kita bertani untuk Indonesia.